Boleh nyala kamera lah semuanya untuk sekitar 15 menit pertama. Kalau ada yang masih guring. Sambil Ibu lihat-lihat dulu muka-mukanya. Azratul Aini, udah nyala belum? Kamera, silakan nyalakan kamera. Rizky Nurhaliza sudah. Sudah, Bu. Yasmin, Nur Mutiara, Indra Azhari, Khalifah, tolong nyalakan kamera dulu ya. Sudah nyala semua. Farida, Aryani. Sudah, Bu. Sudah. Muhammad. Muhammad siapa nih? Ya. Kemarin pertemuan pertama sudah sama Ibu Evi ya, terkait dengan kontrak perkuliahan. Nantinya untuk pertemuan kedua, yaitu hari ini sampai nanti UTS, insya Allah akan sama Ibu. Untuk semester 2 ini online dulu ya, sampai 1 April kalau nggak salah. 1 April iyalah. Ya mudah-mudahan nanti bisa kebagian offline. Biar lebih bisa berinteraksi lagi kita dan bisa nanti ada pembagian grup atau seperti apa gitu, biar lebih engage lagi di kelas. Kemudian untuk kontrak perkuliahan dengan Ibu, biasanya Ibu on time 10.30 atau 10 lewat beberapa menit, 10.30 lewat beberapa menit. Nah, kalau misalnya Ibu telat, misalnya jam 11 itu nggak ada kabar, berarti perkuliahan dibatalkan gitu. Kecuali Ibu menginformasikan bahwa memang perkuliahan misalnya diundur gitu, jadi jam 11 sampai jam 12. Nah, untuk penilaian sendiri seperti semester sebelumnya, Ibu biasanya menilainya juga berdasarkan keaktifan di kelas. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerjakan semuanya, nilainya misalnya masih biasa aja, ada teman kalian juga yang misalnya jawabannya mirip-mirip aja sama kalian, tapi dia aktif di kelas, ya kemungkinan bisa jadi dia nilainya lebih tinggi dari kalian, ya. Apalagi kalau lewat Simari ujiannya biasanya nilainya jelek-jelek. Bukan berarti kalian nggak bisa, tapi kalau di Simari itu biasanya tingkat kesulitan dan waktunya itu dikurangi untuk mencegah kerjasama, dan tingkat kesulitannya ditinggikan gitu dari biasanya, karena kan tidak mengawasi secara langsung gitu. Nah, biasanya karena itu nilainya jadi anjlok-anjlok. Nggak heran nilainya misalnya dari 100 ada yang nilainya 4. 100 ada yang 4, ada yang 20, ada yang 25 gitu. Jadi saya mensiasatinya dengan cara keaktifan di kelas. Jadi dia mau berbicara, maka komti saya minta tolong untuk dicatat. Kemudian catatan itu dikirim ke saya langsung. Jadi setiap kali pertemuan dikirim. Dan itu benar-benar saya lihat. Nggak tahu ini pernah nggak ya bahasa Inggris 1 kemarin sama saya. Yang saya ajar bahasa Inggrisnya waktu itu. Jadi dikirim ada ya. Jadi dikirim ke saya setiap kali pertemuan, itu nanti pada saat UTS itu saya buka lagi. Pada saat UTS atau UAS misalnya sama saya, untuk saya menilai, saya buka lagi
Jadi semakin banyak dia aktif, misalnya dari 6 kali pertemuan, 6-6-nya dia aktif, itu saya tambah poinnya. Lebih banyak dari misalnya yang aktif cuma 3 kali atau cuma sekali atau yang nggak sama sekali. Nah, jadi diharapkan partisipasi kalian di kelas gitu. Ya. Kedua adalah tolong kalau di kelas itu walaupun kita online benar-benar present gitu, nggak cuman ada namanya di Zoom, tapi juga benar-benar kalian hadir jiwa dan raga gitu ya di kelas, bersiap-siap gitu ya kalau perlu benar-benar pakai pakaian yang seolah-olah kalian mau ke kampus. Karena gini, memang belajar lewat online ini kebanyakan membuat kita nggak terlalu paham, nggak sepaham kita di kelas, ya kan? Banyak mahasiswa yang mengeluhkan nggak sepaham ketika di kelas, dia ngelihat langsung dosennya. Karena apa? Karena nggak present gitu. Karena diri kita tuh nggak present di kelas, pikiran kita masih tidur, kita belum mandi misalnya, kita belum siap-siap. Jadi otak kita juga nggak kita siapkan untuk bisa menerima mata kuliah gitu ya. Jadi kalau mau paham ya jangan sambil tiduran. Kalau mau paham ya jangan sambil scrolling Instagram. Present gitu. Perhatikan gitu ya. Jadi supaya paling nggak masuklah apa yang disampaikan pada hari ini. Ya. Baik, tadi sudah saya share ya 30 menit sebelumnya materi sama Komti. Saya harap sudah dibaca-baca. Nanti kita akan membahas itu tentang written academic skill. Kayak apa nih? Kok kayak gini ya? Oh ya. Sudah dibuka bahannya? Silahkan masing-masing buka dulu. Oh, di sini written communication skills ya. Sudah absen? Silakan absen. Baik, nah kita hari ini materinya adalah terkait dengan bagaimana cara menulis esai, ya intinya menulis esai pada tingkatan akademik, tingkatan untuk kalian misalnya untuk tugas perkuliahan gitu ya. Jadi untuk tingkat akademik ini cukup berbeda dengan kita menulis, misalnya menulis berita aja, itu berbeda dengan kita menulis untuk academic writing gitu. Misalnya kalau kita nulis berita, kalau kita lihat ya di produk-produk jurnalistik misalnya di online ataupun yang sering itu masih menggunakan kata-kata yang semi formal, bahkan masih menggunakan seperti phrasal verb, kadang masih menggunakan idioms dan lain-lain. Nah, untuk tingkatan akademik sendiri, benar-benar kata-katanya itu formal. Jadi nggak ada yang namanya misalnya singkat-singkatan, nggak ada yang namanya kita pakai bahasa sehari-hari atau phrasal verb. Di sini sudah tahu phrasal verb ya? Sudah tahu? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, inilah kalau online. Kalau offline langsung todong, pakai mikrofon, mau nggak mau dijawab gitu. Kalau online ya gitulah, sunyi, sepi gitu ya kelasnya. Baik, langsung aja deh, daripada saya yang ngomong sendiri. Kita bahas ini sama-sama, academic writing. Saya minta untuk 1 poin, 1 orang untuk menerjemahkan. Jadi nanti kita bahas sama-sama. Siapa mau duluan? Siapa mau duluan? Lilis, ma'am. Siapa? Lilis. Lilis, silahkan Lilis. Tolong Komti catat ya namanya. Nama panjang. Yang you understand itu ya, ma'am? Ya. 1 poin, 1 orang.
You understand the convention of academic writing for law exam and coursework. Artinya adalah memahami konvensi penulisan akademik untuk hukum dan tugas kuliah. Ya. Thank you. Oke. Next. Nabila, ma'am. Ya, silakan Nabila. Improve your writing style. Memperbaiki gaya penulisanmu. Baik. Thank you. Next. Rizka, ma'am. Siapa Rizka? Ya. Achieve higher grades for your writing assignments, artinya mencapai nilai yang lebih tinggi untuk tugas tertulis Anda. Oke. Next. Siva, Bu. Siva. Practice writing a wide range of sentences. Berlatih menulis berbagai kalimat. Oke. Next. Mutiara, Bu. Mutiara. Develop your skill in graph writing and text organization. Mengembangkan keterampilan Anda dalam penulisan dan pengaturan teks paragraf. Oke. Ya, Bu. Siapa? Mulia, ma'am. Mulia. Silakan Mulia. Use linking word accurately. Artinya menggunakan kata penghubung secara akurat. Oke. Next. Rubia Hilwa, ma'am. Ruby. Understand how function marks work and practice using them correctly. Memahami bagaimana penggunaan tanda baca dan mempraktekannya dengan benar. Oke. Terakhir. Nursal Sabila, ma'am. Nursal Sabila. Nursal Sabila. Realize the importance of acknowledging the source in your writing. Artinya menyadari pentingnya mengakui sumber dalam tulisan Anda. Oke, baik. Nah, ya tadi ya. Understand the convention of academic writing for law exam and coursework. Memahami apa tadi? Memahami apa tadi? Yang pertama tadi siapa? Ketentuan dari penulisan secara akademik gitu ya. Untuk tugas-tugas hukum dan juga tugas kuliah. Yang kedua, improve your writing. Halo. Rania, ma'am. Siapa? Rania. Ronia. Ya. You expect to finish the essay by next Friday. Nah, you have to be careful with this. Ini kan kalimat tanya ya. Ya kan? Kalimat tanya itu seperti apa bentuk secara yang grammatically correctnya? Rubia Hilwa mau coba, ma'am. Ya, silakan. Are you expect to finish the essay by next Friday? Izin memperbaiki. Hampir benar. Do you? Siapa? Nabila, Miss. Nabila, silakan. Oke, do you, Miss? Correction. Yes. Ya. Ini kan kalimat tanya, jadi kita harus membuild kalimat tanyanya dengan do you, tergantung. Ini kan recon ini verb ya. Jadi do you recon, kalau are berarti ini adjective harusnya. Do you expect, tadi recon jadi expect, do you expect to finish the essay by the next Friday? Nah, itu kalimatnya yang formal. Number 3. Number 3. Oke, cepat. Siapa yang mau cepat selesai? Izin memperbaiki, Miss. Itu maksudnya nggak sih, Miss? Nggak boleh disingkat. Yes. Gimana jadinya kalimatnya? The whole sentence-nya. You must not drive through red light. It's an offense. It is, Miss. Yeah, it is an offense. Oke, benar.
Nah, jadi jangan ada kalimat singkat kayak gini ya. Apostrofnya hapus saja. Jadi must not atau it is. Saya juga dengan materi ini terbantu juga karena kan dosen biasanya nulis jurnal atau saya mentranslate jurnal. Saya biasanya translate jurnal untuk kampus ya. Dan saya juga baru sadar, oh iya ya saya sering nih pakai kayak gini nih masih. Ternyata tidak boleh untuk academic writing. Jadi jurnal-jurnal itu nggak boleh pakai kayak gini harusnya. Oke, number 4. Lisa, ma'am. Silahkan. He's been stealing money from the till for a long time, but when his boss caught him, he know he was in a trouble. Yes. Tapi ininya tadi masih singkat ya. Berarti he has been stealing money from the till for donkey security for a long time, yeah. But when his boss caught him, he knew he was in trouble. Okay, number 5. Rizka, ma'am. Rizka. The chairman resigned as boss of BP with a bitter sideswipe at critics. Jadi resigns yang step down ya. Tunggu sebentar ya, anak saya nangis. Yes. The chairman tadi resign ya as boss of BP with a bitter side swipe. A bitter side swipe. Kira-kira apa ya? Bitter side swipe at critics. Ada yang tahu? Yang ini? Sini nggak ada artinya ya. Kritikan pedas mungkin, Miss. Kritikan pedas ya. Tapi bitter kan pahit. Bitter side swipe at critics. Pernyataan pahit. Pernyataan pahit. Iya. Pernyataan pahit. The chairman resign as a boss of BP with a. Oke. Ini juga Ibu, honestly, I don't know. Saya baru dengar juga ini, nanti kita jadi PR bersama ya, kita cari ya. Apa kira-kira kata gantinya untuk bitter side swipe ini? Oke, next, number 6. Anissa, ma'am. Anissa. We cannot understand this report at all. Okay, we cannot understand this report at all. Yeah. Number 7. Ayo, 4 lagi. The faster you answer, the faster we end the class. Number 7. Nurul Hikmah. Nurul Hikmah. Tadi nge-charger HP-mu. Ya. Nurul Hikmah, number 7. Number 7. Nurul Hikmah. Number 7. Can you change into formal sentence? Nurul Hikmah. You still on mute, ya. Coba number 7. Turn into formal sentence.
Silakan Nurul Hikmah. Yang diganti itu bagian yapsikal itu kan, Mak? Ya, yang menurut kamu bahasa informalnya diganti ke formal. If you can identify any health claim stopper and mostly all 0110, 22, and 333. 333, and 333. If you can identify any of Problem. apa? Problem. Hah? Problem. Problem? Health claim stopper. Oke, kalau kita lihat contoh di bawah, YOPS itu artinya aggressive youths. Apa ya aggressive youths itu? Kayak anak alay. Anak muda serampangan, Miss. Ya kayak gitulah ya. Kalau bahasa slangnya di Indonesia apa ya? Kanakan plastik adalah Jamet. apalah? Jamet lah kayak gitulah ya. Kayak kanakan apa gitu yang kita berisik banar kanakan ini. Kanakan yang berisik, ribut, kasar. Bocah prik, Bu. Ya kayak ya gitu ya. Anak Istilahnya. jalanan, Miss. Nah, itu YOPS. Bahasa gaulnya tuh semi formalnya dan bahasa Inggris percakapannya. Nah, kalau kita ganti ke formal itu jadi aggressive youths tadi, aggressive youths. If you can identify any of the aggressive youths. Okay. Number 8. Nih. A text dodger. Saya lagi boleh lah, Mem, Anissa. A person who evades paying taxes by trickery buried 140,000 euros in his own grave in an attempt to fool the inland revenue. Oke, ya. Atau bisa juga ini aja, sampai a person who evades paying taxes. Karena trickery-nya udah di sini dijelaskan. Trickery-nya dengan cara apanya? Nih dia dengan menguburkan di makam tantenya tadi ya. Oke, next. Number 9. Hafizah, Bu. Hafizah. I would not believe what he say. He is a swindler. He is apa? Swindler. Yeah. Swindler. Number 10, terakhir. Farida. Hafida kah tadi namanya? Coba Almira Reza. Adakah ada orangnya? Almira? Ada, Ma'am. Ya. Number 10. Kenapa kameranya di turn off? Ini lagi sambil jaga adik soalnya tadi, Ma'am. Oke.
She thought she could get away with it, but she was nicked for shoplifting. Change the words. Change the sentence. Apa tuh? Ganti kalimatnya. Can you change the sentence into formal sentence? Yang namanya TGH tuh siapa TGH? Please turn on the camera. TGH ada nggak? TGH. Next time di kelas saya, kalau ada yang turn off camera dan ketika saya tanya nggak bisa jawab, saya akan menganggap Anda tidak hadir di kelas saya. Karena what do you expect gitu kan? Kamu turn off camera, saya tanya nggak bisa jawab. Apakah saya masih pantas menganggap kamu hadir di kelas saya? Menurut kalian gimana? Kalau kamu turn off camera tapi kamu still understand what we are talking about in class, kamu masih menangkap dengan mata kuliah kita, dengan pembahasan kita, saya masih oke lah. Mungkin ada kendala jaringan, mungkin kuota terbatas atau apalah. But dipanggil nggak nyahut, suruh jawab nggak bisa jawab, kenapa saya harus menganggap Anda hadir? I think it's not fair for your friends. Kan ke teman kalian hadir, bisa menjawab, bisa memperhatikan. Mereka turn on camera, masa saya samakan sih kalian dengan mereka? Jadi kita fair ya di kelas ya. Kalau memang Anda tidak bisa dianggap hadir walaupun nama Anda ada, walaupun Anda online di Zoom, ya tapi ya kalau ditanya nggak jawab, nggak menyahut, kenapa saya harus menganggap Anda hadir? Oke, tadi TGH. TGH tadi nggak nyahut ya, nggak ada berarti. Saya nggak mau kayak gitu. Itu menurut saya, you don't respect my class. You don't respect me, you don't respect your friends. If you cannot present in a class, nggak usah online. You don't need to. Kalau memang berhalangan hadir, nggak bisa menyimak, nggak usah hadir. Tapi kan kalian nggak hadir, tapi kalian pencet hadir di Simari. It's not fair for your friends. You're not responsible at all. Oke? Kalau memang nggak hadir, nggak usah pencet kalian hadir di Simari. Nggak usah online sekalian. Nggak apa-apa, saya nggak bakal marah. Nggak ada urusannya sama saya, nggak saya cariin kok. But kalau ada namanya di sini, saya tanya nggak ada orangnya, saya tanya nggak bisa jawab, kalian berharap apa? Oke? Kita fair aja gitu di kelas. If you're active, if you're smart enough to answer my question, I don't mind to give you nilai paling tinggi. Saya nggak pelit nilai kalau memang pantas. Tapi kalau nggak pantas hadir, tapi ingin dianggap hadir, I'm sorry, I cannot bear with that, I cannot tolerate that. Ya. Number 10 tadi, siapa yang bisa jawab? Jadi saya menghimbau ya, kalau memang kalian nggak bisa present di kelas saya, nggak bisa hadir, nggak bisa memperhatikan, nggak usah hadir. Nggak usah hadir. Jangan nanti ujuk-ujuk nanya ke saya, kenapa saya dapat nilai D.
Oke. Yang hadir aja belum tentu paham loh dengan materi ini, apalagi yang enggak hadir. Kalau nggak hadir, nggak bakal saya cariin. Saya bukan dosen yang nyari-nyari kalian. Kalau emang nggak bisa hadir, nggak usah hadir. Tapi ditulis jujur, nggak hadir. Oke. Silakan. Number 10, terakhir. Izin menjawab, Ma'am. Siapa? Yasmin. Yasmin. Silakan. She thought she could do it without cash, but she was arrested for shoplifting. Okay, she thought she could do it without being caught. Yes. But she arrested for shoplifting. Okay, good. Okay. Itu terakhir tadi ya. Materi kita sudah sampai jam 11.37, saya pikir cukup. Ya, jadi kalau kelas saya biasanya nggak terlalu lama. Saya cuma berharap satu, dengan kelas saya yang tidak terlalu lama ini, hadir. Saya juga bisa loh nggak hadir, saya punya anak bayi. Kalau saya mau saya turn off camera, saya bisa, saya alasan ini. Atau saya alasan, saya nggak bisa hari ini, saya sibuk ini. But I present here, gitu kan, untuk giving you materi yang sangat berharga. It's for you after nanti kalian dari kampus, kalian nanti mungkin akan submit jurnal internasional, who knows gitu. Jadi, if you want to be respected, you have to respect me. Ya, kita fair aja di sini ya. Saya nggak peduli kalian mau jelek bahasa Inggrisnya mau apa. Tapi kalau kalian nunjukin usaha, effort kalian, saya memperhatikan. Jangan nanti alasan, Bu, online class ini nggak bisa, nggak paham. Introspeksi diri. Dengan online class, apakah kalian sudah prepare seperti halnya kalian mau offline class? Apakah kalian sudah mandi supaya kepala kalian segar? Apakah kalian sudah berpakaian dengan rapi? Mempersiapkan diri kalian, apa kalian sudah makan? Jangan-jangan kalian sampai tiduran, belum makan, belum mandi. Ya iyalah nggak paham online class. You don't prepare yourself for that, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian prepare, insya Allah kalian mengerti materi ini, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Next time, if you turn off your camera, and I ask you questions and you don't answer, if I call your name, you don't answer, saya akan menganggap kalian tidak hadir. Karena I can change, gitu. Saya bisa mengganti absensi kalian menjadi tidak hadir, walaupun kalian klik hadir. Oke? Ini fair aja ya. Oke, setuju ya? Saya sudah I warn you today. Hari ini saya maafin. Next time, saya nggak mau ada lagi yang kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Untuk materi ya, saya yakin kalian bisa atau banyak bisa temukan di Google, di YouTube untuk bahasa Inggris. Apa yang membedakan guru sama Google? Yaitu adalah guru mendidik. Mendidik, Google nggak bisa didik kalian. Tapi saya punya responsible untuk itu. Saya bisa don't care at all gitu. Nah, serahlah. Saya tetap dibayar. Walaupun cuma mahasiswanya satu juga saya tetap dibayar. But I have responsibility. I have to teach you manners, how to teach you how to respect others, how to respect your teacher, your lecturer, and all the stuff. Baik, itu aja dari saya. Kita akhiri kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry if maybe you are mungkin kalian tersinggung atau seperti apa. Tapi ya gini, kita saling menghargai aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Ya.